Nah, Yesus datang bukan untuk meniadakan ya hukum-hukum itu semua, tapi untuk menggenapinya. Contohnya dalam hukum Taurat dikatakan mata ganti mata. Masa itu hukum itu sangat baik, karena orang tidak diizinkan balas dendam lebih besar dari perbuatan, kan? Seperti yang sering kita dengar, balas dendam saya lupa lagi. Pokoknya balas dendam itu lebih parah daripada perbuatan gitu ya. Jadi contohnya kalau satu orang dari keluarga ini dilukai, ya, keluarga ini akan melukai banyak orang dalam keluarga itu. Dan Musa tidak mengizinkan itu, jadi dia hanya memperbolehkan satu orang saja dilukai. Jadi untuk mempersempit, memperkecil perkara. Nah, pada saat itu bagus. Untuk sekarang tidak cocok. Nah, kenapa pada saat itu tidak? Kenapa pada zaman itu hukum itu baik? Karena belum ada ajaran cinta kasih. Sekarang sudah ada ajaran cinta kasih oleh Yesus, maka hukum itu tidak lagi sepenuhnya berlaku, tapi disempurnakan. Yesus mengajak kita untuk tidak balas dendam. Jadi itu namanya menyempurnakan, karena Yesus mengajarkan cinta kasih. Cinta kasih ya, menahan kita untuk balas dendam. Jadi perbuatan itu tidak cocok lagi sekarang. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu zaman dulu. Maka dengan itu Yesus menyempurnakan ya, menyempurnakan hukum Taurat itu. Tentu dengan ajaran cinta kasih. Lalu kalau kita lihat tatanan hidup kita, tentu banyak peraturan-peraturan, perundang-undangan. Memang baik adanya untuk mengatur ya keserasian hidup bersama. Tetapi Yesus mengajak kita melihat jauh lebih dari undang-undang itu. Harus ada kasih di sana. Harus ada kerendahan hati. Jadi kalau kita menghadapi suatu perkara, jangan kita hanya mau minta menang saja. Kita harus berpikiran seperti hakim tadi. Memang peraturan ditegakkan, tapi ada sesuatu yang lain, ada kompensasi yang lain, ada cinta kasih di dalam, ya, yang membuat semuanya lebih indah. Injil tadi berbicara tentang banyak hal, tapi yang paling jelas adalah Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba kita bayangkan, umpamanya kalau sekarang ini ya dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari para pastor dan para uskup, malu banget para pastor dan para uskup. Tapi begitulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu memang para pejabat keagamaan pada saat itu. Tapi oleh Yesus dikatakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat semuanya untuk menunjukkan dirinya lebih baik di hadapan orang lain, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya hati dan pikiran kita dekat pada Tuhan. Bukan main ya. Supaya dekat dengan Tuhan. Tidak mudah ya. Karena pikiran kita ini bercabang-cabang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau sesuatu itu susah bukan berarti tidak bisa. Yang penting kita mencoba melatih diri. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita coba mengingat Yesus. Kita sadari bahwa Yesus berjalan bersama kita. Sehingga ketika kita bertindak menurut
aturan Yesus, menurut cinta kasih. Jadi semuanya terjadi karena kita melatih diri. Bawa Yesus selalu dalam hidupmu. Jangan tinggalkan di gereja, jangan tinggalkan di rumah, bawa serta. Maka hati dan pikiran kita akan cenderung jernih. Jadi relasi kita dengan sesama bukan didasarkan hanya pada adil dan bagaimana ya, untuk memenangkan ya. Hasrat kita itu adalah ingin selalu menang dalam semua perkara, ingin selalu menunjukkan bahwa saya lebih baik dari dia. Tidak. Hukum cinta kasih Kristus mengajak kita untuk tetap menghargai setiap orang. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berperkara dengan dia, kita harus juga mempertimbangkan kebaikannya. Kalau kita sampai tega melihat orang ya, hancur berantakan dan kita merasa menang, berarti kita masih jauh dari Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membenahi diri kita, memurnikan hati dan pikiran kita, menjadikan Yesus patokan hidup kita, menjadikan cinta kasih aturan main hidup kita. Amin.